Iya sih, sebisa mungkin, belanjanya ya di sini gitu. Jadi kan, dapat kesempatan belajar dari, apa namanya, Kementerian Perdagangan. Pokoknya jalanin apa yang dia suka aja gitu, saya tetap support. Ya, halo pemirsa podcast. Kita ketemu lagi di Indigo Informasi Digitalisasi dan Globalisasi. Ya, kali ini bersama saya Lis Indarti, dan pastinya setiap podcast ini kita selalu mengundang bintang tamu atau juga narasumber yang berbeda-beda gitu ya. Dan hari ini kita berbicara tentang dunia usaha, atau mungkin di sini usahanya lebih spesifik itu adalah fashion design gitu ya, desainer. Nah, siapakah beliau yang kita undang? Di sini ada Ibu Musrifah. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Cantik. Mbak Cantik, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara tentang fashion atau desainer ini, ternyata bukan hanya laki-laki aja yang bergelut di dunia usaha ini, tetapi juga sekarang atau saat ini sudah banyak perempuan-perempuan yang terjun ke dunia fashion ataupun desainer gitu ya Bu. Dan mungkin ini memang lebih cocok kayaknya kalau misalkan perempuan yang mengerjakan segala sesuatunya, karena bisa jadi lebih teliti dan segala macam lainnya. Tapi ya sama sih, laki-laki juga gitu ya Bu. Biasanya kalau fashion kan memang harus begitu ya Bu ya. Iya, harus teliti, Betul. sabar. Iya. Teliti, sabar gitu ya, kompeten. Iya, harus update juga. Iya, jangan sampai kita ketinggalan zaman. Iya, betul sekali. Ya. Ini pasti berawal mungkin pada saat Ibu menikmati dunia ini. Apakah Ibu seorang ibu rumah tangga, atau mungkin Ibu juga memiliki pekerjaan lain di luar dari profesi yang sekarang? Iya, terima kasih. Ya. Iya, perkenalkan ya, nama Boleh. saya Musrifah, tapi biasa dipanggil Bunda Gilva. Bunda Gilva. Iya, Gilva awalnya kenapa Bunda Gilva? Karena saya pengen branding. Iya, awalnya itu brand saya Gilva gitu. Jadi biar selalu diingat, ya sudah. Kalau nama asli malah jarang yang kenal gitu. Oh, jadi nama ibunya adalah Musrifah Gilva. Gilva, iya Gilva itu. Gilva itu adalah brandingnya Brand, Ibu. iya. Brandnya Awalnya brandnya Gilva. Gilva. Iya. Itu ada kepanjangannya atau mungkin ini ada sejarahnya kenapa Gilva? Ada sih, itu nama keluarga kecil kita. Oh, oke. Iya. Jadi kita gabungkan, ya otomatis yang tujuannya itu ya baik gitu ya ke depannya untuk keluarga dan masyarakat pada umumnya yang menikmati fashion gitu. Awalnya sebenarnya bukan fashion Mbak. Apa Gilva itu dulu sebenarnya saya itu hobi aja gitu. Hobi menjahit. Menjahit yang berhubungan dengan perempuan. Jadi kuliner. Jadi awalnya Gilva itu malah cake decoration gitu. Jadi aneka cake bakery. Terus tapi saya juga suka di dunia fashion, jahit menjahit itu dari dulu suka gitu. Jadi kenapa Dari tahun berapa, Bu? awal menjahit itu saya SMA kelas 2. Ya, itu karena penasaran aja. Memang saya suka dari dulu suka gitu. Karena kakak ada, kebetulan ada yang menjahit. Terus saya namanya penasaran gitu kali ya. Pernah kelas 5 SD itu ketusuk jarum. Iya. Iya, pokoknya itu terus suka. Zaman dulu kan pakai tangan, suka keterampilan gitu. Bikin tas sendiri dari sisa-sisa perca punya kakak. Awalnya seperti itu aja, ngalir aja. Iya. Jadi awal mula itu kelas 2 SMA, ingat betul kakak saya itu kan sudah gede-gede. Saya kebetulan anak terakhir. Ya, jadi Dari berapa saudara? semua 12, yang masih waktu itu 8. Jadi 8 bersaudara lah ya, saya paling kecil. Jadi dulu itu memang kakak gede-gede sudah kerja, pokoknya saya paling kecil. Memang
nggak pernah ada kesempatan untuk ngapa-ngapain gitu loh. Kerjaan bantu rumah yang nyapu saya itu nggak kebagian karena kan dibilang nggak bersih gitu, jadi udah diem aja gitu. Tapi bukan tipe saya seperti itu gitu. Awal mula itu kelas 2 SMA, kakak saya kan memang usaha di dunia jahit fashion, punya anak buah kayak gitu. Jadi saya itu nggak dibikinkan baju kelas 2 SMA. Nggak dibikinkan baju sekolah? Enggak, biasanya kan ya lebaran itu kan dibikinkan baju seragam. Yang nggak seragam, baju untuk pergi, untuk lebaran gitu selalu dibikinkan sama kakak. Tapi suatu ketika kakak itu bilang, kamu perempuan besok mau bisa apa gitu. Aduh, nih rasanya kan langsung tersentuh hati gitu ya. Iya, jadi baju saya bongkar, saya dedel. Nah itu saya bikin pola jiplak. Itu pun saking saya pengen membuktikan kalau saya itu bisa. Nah itu saya pakai uang saku tuh yang saya kumpulin untuk beli kain. Zaman dulu kalau saku itu berapa? Aduh, pokoknya beli kain itu inget betul 15 rupiah, kalau enggak 150 kah gitu. Atau 15.000 pokoknya sekitar segitu. Tahun zaman 9, belum ada 90. Kalau kelas 2 SMA saya 89. Saya baru lahir ya. Iya, karena saya lulus SMA kan tahun 90. Itu kelas 2. Jadi saya dedel, saya bikin, saya pun nggak nanya ke kakak. Saya nanyanya minta ajarin sama karyawannya kakak saya. Iya. Ya dengan ala kadarnya alhamdulillah bisa saya pakai. Nah itu yang bisa akhirnya memotivasi saya gitu. Oh, saya harus bisa gitu. Jadi kebetulan lulus SMA, saya kuliah. Nah waktu itu kenapa kok nggak ambil desainer, saya juga nggak tahu. Zaman dulu kan pengen jadi wanita karir nih, pegawai bank kayak gitu kan. Jadi saya ambil kuliah itu ekonomi. Iya, tapi memang tetap di hobi saya itu di situ masih mengalir. Jadi waktu di kos tuh saya tetap bikin kreasi. Waktu nonton bareng sama teman-teman di kos-kosan itu saya tetap masih ngapain lah yang bikin karya gitu. Saya bawa pulang terus saya pajang di rumah gitu kan. Awalnya seperti itu aja. Terus mau lulus nih, nunggu wisuda kan ngapain ya gitu kan. Zaman itu nggak ada yang namanya mahasiswa kursus jahit, nggak ada. Kursusnya kan ya bahasa Inggris, komputer gitu. Waktu itu memang sudah, terus saya ngapain gitu. Saya kursus jahit nunggu wisuda tahun 96, ingat karena masih ada jeda waktu ya. Berapa bulan gitu. Saya kursus jahit. Jadi sambil mengisi kekosongan. Ya. Nah, kursus jahit itu ingat betul nggak diajarin jahit, cuma diajarin bikin pola yang skala kecil, pakai kertas itu selama 3 bulan. Nah iya, tapi kan masa bikin pola aja gitu kan. Jadi saya menarik, nggak ada tantangan gitu ya. Jadi saya praktek sendiri tuh. Zaman dulu nggak ada Google, nggak ada YouTube, nggak ada. Susah zaman dulu, serba terbatas. Kalau sekarang enak, mau tutorial apa aja tinggal klik muncul semua kan. Benar. Jadi memang perjuangannya memang beda gitu. Udah singkat cerita, praktek sendiri yang nggak bisa dipakai karena nggak ada yang mentori gitu kan, cuman uji coba gitu kan. Itu saya kuliah kan sudah nggak di rumah, jarang di rumah. Jadi nggak ada yang ditanyain gitu kan. Kebetulan kakak sudah rumah tangga sendiri, di rumah sendiri, jadi nggak kayak dulu waktu saya SMA. Ada yang saya tanyain gitu kan. Akhirnya uji coba yang nggak bisa dipakai pertama itu. Kenapa ya sempit? Penasaran nih. Waktu itu cari referensi apa-apa kan harus ke Perwil, perpustakaan wilayah. Iya kan? Iya.
Sedangkan saya tinggalnya kebetulan saya kan memang kos, jadi deket lah di Semarang waktu itu. Iya. Iya, jadi ya memang uji coba terus gitu. Iya, jadi memang kita tuh harus mengakui hasil usaha sendiri sebenarnya Bu ya, sampai dengan sekarang gitu ya. Tapi kan semuanya nggak berjalan begitu mulus. Iya. Ya kan Bu, sampai akhirnya Ibu benar-benar punya brand seperti ini, dan kemudian itu juga pasti ada tantangan buat Ibu menghadapi dunia persaingan, apalagi di fashion designer seperti ini ya kan Bu ya. Iya, itu nggak bisa kita pungkiri. Betul. Jadi ya kalau saya pribadi ya terus belajar aja sih, ngikutin perkembangan, apalagi zaman sekarang kita rebahan aja bisa sambil scroll lihat YouTube, lihat yang di luar, yang di sini gitu aja sih kalau saya. Iya, saya ibaratnya ya berkarya aja gitu. Toh semua karya itu tuh ada pangsa pasarnya masing-masing. Iya, jadi nggak usah takut gitu. Terus punya ciri khas masing-masing gitu. Yang kadang kita nggak tahu loh Mbak. Kadang itu saya desain, menurut saya itu kok nggak bagus ya gitu. Tapi malah banyak yang suka. Ya gitu. Kak, tadi Ibu bilang kan katanya ciri khas. Berarti Ibu juga punya ciri khasnya dong? Itu juga berjalannya sampai ketemu gitu. Itu saya ciri khasnya ke etnik. Untuk yang ready to wear. Jadi kan saya ada ready to wear. Itu ciri khasnya pakai mengangkat budaya Kaltim, batik, tenun gitu, wastra Kalimantan Timur. Kenapa? Ya sambil memperkenalkan lah budaya yang ada di Kalimantan Timur melalui fashion gitu. Jadi Ibu menggeluti usaha ini, dunia usaha fashion designer ini, tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan juga sekaligus mempromosikan budaya Kalimantan Timur gitu ya Bu ya, melalui etnik. Ya, fashion, desain fashion terutama. Khususnya gitu. Batik gitu ya Bu? Batik, tenun gitu, iya. Tapi memang yang pangsa pasar saya kan menengah, menengah ke atas gitu. Jadi ya apalagi sekarang itu ke batik. Batik ya? Iya. Batik juga mengikuti perkembangan yang sekarang juga? Iya. Batik Kaltimnya? Iya, untuk desain itu juga ngikutin. Kebetulan kemarin habis pelatihan dari Pak Musa itu desain motif batik IKN. Jadi yang bisa untuk go gitu. Jadi disukai di luar, bukan hanya Kalimantan Timur aja. Itu kan dari warna gitu. Kalau Kalimantan Timur kan ciri khasnya yang ngejreng-ngejreng nih, kuning, hijau, merah gitu kan. Memang itulah ciri khas dari Kalimantan Timur. Tetapi kalau kita mau keluar gitu, kita harus ngikutin gitu. Jadi yang warnanya soft kayak gitu. Iya, dengan tidak meninggalkan ciri khas Kalimantan Timurnya, Kalimantannya gitu. Tetap harus ada ya? Iya, cuman warna kita ngikutin warna yang disukai di luar gitu, luar Kalimantan. Berarti perbedaannya hanya di persoalan warnanya, iya, tetapi tetap tidak meninggalkan ciri khas yang ada di Kalimantan Timur. Gitu. Nanti kita ulik lagi, kita angkat lagi tentang produk-produk yang ada di tempat Ibu ya Bu ya. Iya. Kita harus jeda dulu, boleh disilahkan menikmati kopinya ini. Ini persembahan dari SKV nih Bu ya. Nanti Ibu boleh review rasanya seperti apa. Kita harus jeda dulu. Dan kita akan kembali lagi. Ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang dunia usaha, apalagi kalau fashion begitu ya, Bu Gilva. Karena memang brandnya itu yang dikenal adalah Gilvante. Kenapa Gilvante? Itu ada ceritanya juga. Awalnya Gilva. Singkat. Iya. Mau daftar haki ternyata sudah ada. Jadi kalau sudah ada nggak bisa.
Haki. Iya, hak intelektual. Jadi brand. Jadi terdaftar gitu. Itu ternyata sudah ada. Jadi harus ganti. Terus biar nggak menghilangkan gilvanya gitu. Sudah kasih T. Kebetulan masih nyambung kan. Jadi mudah diingat juga gitu. Oh, oke, Iya. baik. Nah, ini juga bisa menjadi motivasi atau juga inspirasi untuk para wanita-wanita atau perempuan-perempuan di luar sana gitu ya Bu ya, yang mungkin ini juga bisa membantu mereka yang belum memiliki pekerjaan, misalnya hanya sebagai seorang ibu rumah tangga misalnya gitu ya Bu ya. Iya. Jadi dari cerita perjalanan karir ibu inilah itu bisa memberikan semangat mereka-mereka gitu, bahwasanya kita ini pasti punya kemampuan, tapi kadang ada yang terasah, ada juga yang ya sudah pasrah gitu. Iya. Oke, kalau kita bicara tentang tadi produk, Mm-mm. bahwasanya ibu juga punya ciri khas gitu ya dalam dunia fashion seperti ini, melakoni dunia usaha yang begini, dan kita juga pengen tahu gitu Bu, bahan-bahan yang dibuat oleh ibu ini kan pastinya lokal ya, dari lokal sendiri atau Iya sih, sebisa mungkin belanjanya ya di sini gitu. Jadi kan ikut juga membantu perputaran ekonomi, ya kan? Iya, jadi tenaganya juga dari sini juga gitu. Jadi benar-benar homemade, terus sumber dayanya juga dari sini juga. Kebetulan saya ada komunitas. Jadi komunitasnya itu dari mulai dulu sebenarnya komunitas belajar awalnya, tapi masuk belajar terus gitu kan. Jadi kapan produksinya, belajar terus, kita mau cari duit dong gitu. Jadi komunitas ini di selain belajar yang sudah bisa, kita bareng-bareng maju bareng untuk ngejob bareng. Jadi kalau ada job ya kita bagi gitu sesuai dengan skillnya masing-masing gitu. karena teori tanpa praktek Nggak bisa. sia-sia ya Bu? Iya, nggak bisa. Apalagi jahit itu kan, walaupun kita lihat YouTube tutorial macam-macam, nggak dipraktekkan, nggak bisa. Jadi sederhana mungkin, kalau kita itu praktek itu pasti nanti hasilnya beda gitu. Oke. Iya. Tapi nggak ada kesulitan ya Bu ya selama ini untuk sumber daya manusianya sendiri? Sebenarnya kesulitannya di situ. Iya, ya makanya kita coba gitu kan untuk dengan teman-teman komunitas kayak gitu. Ya terus yang sudah bisa mau mandiri, oke, kita cari regenerasi terus gitu. Kalau dia mau mandiri artinya oh ya udah Ya udah, lepas gitu ya, iya, oke, nggak silakan masalah. berkarya sendiri Iya, gitu ya. kan itu hukum alam, malah seneng dong kalau bisa mandiri gitu. Jadi memang setiap tahun ada rekrutmen untuk member baru komunitas gitu. Bu, dengar dari cerita ibu ini kan perjalanannya ini kan tadi kan kakaknya ibu juga kan di dunia ini juga ya Bu, Iya. jahit juga ya. Berarti Ibu saing dong Bu. Kebetulan kakak Apa saya kakak kan ibu masih bukan sampai dengan sekarang? enggak, alhamdulillah sudah almarhum. Terus udah lama, terus kan ditinggalnya enggak di sini. Oh. Iya, di Jawa. Iya, itu zaman dulu proses belajar gitu. Kan saya ini merantau ceritanya. Ibu perantau. Iya. Oke. 2016 Baru. Iya, Beberapa tahun 2016 ke sini. ke sini. Ikut suami atau? Iya, kebetulan mutasi ke sini. Gitu. Oke. Jadi apa nih yang bisa saya lakukan walaupun di rumah gitu kan? Apalagi ini kota orang gitu ya. Bu, ya. Iya. Saya harus bisa beradaptasi nih di sini. Iya. Bukan hanya dengan lingkungan tetapi juga harus ada yang bisa saya lakukan gitu. ya. Iya. Harus ada yang bisa saya beri untuk masyarakat Samarinda. Betul. Makanya saya mengangkat budaya Kalimantan Timur
Ya, dengan pelan-pelan jadi ibu pelajari gitu ya. iya, belajar terus. Iya. Karena memang kalau kita mau berusaha itu atau melakukan usaha itu kita harus bisa membaca peluang gitu ya Bu. Dan peluangnya memang sangat besar sekali, apalagi ini nanti IKN kan? Iya benar. Iya. Kita sebagai kota penyangga IKN Iya, memang betul. Dunia fashion harus bisa terus maju bersaing gitu ya Bu. iya, sebenarnya peluang banget untuk membuka usaha di dunia fashion, terutama jahit ya. Kenapa? Kita ibaratnya di kolong aja, di gang gitu, tuh dicari. Apalagi zaman sekarang sosmed. Betul. Iya. Ibu gencar juga di sosmed. Memang dari awal kekuatan saya cuma sosmed. Karena saya kan pendatang. Iya, berawal dari FB. Iya, jadi awal mula saya datang ke sini itu memang cari komunitas, semua komunitas dulu saya masukin karena saya nggak ada, saya terus terang sendiri, taunya cuma lembus. Oke. Iya, taunya cuma lembus saja. Iya, jadi ya sosmed itu waktu dulu belum ada, zaman 2016 kan belum seanu sekarang ya. Paling FB gitu, FB pun dulu masih jarang gitu kan, BBM ya kan dulu kan. Nah itu saya manfaatkan itu dari anak sekolah, nganter anak sekolah. Nah itu saya manfaatkan untuk lingkungan di sekolah anak saya. Berarti kan ini masuk dalam strategi pemasarannya Ibu ya? Oh iya. Melalui media sosial, tapi kan juga pasti ada yang lain gitu Bu, misalnya aja Ibu ikut pameran. Iya, itu offline-nya. Iya. Itu offline-nya ya? Iya, ikut pameran. Nanti kita di sosmed. Nah, itu ngaruh banget. Iya. Tapi nggak instan memang. Harus saya main di FB itu sudah lama. Dan memang update status saya di FB awalnya. Itu nggak pernah galau-galau memang. Yang berhubungan dengan usaha. Saya suka galau-galau gitu. Ya mungkin saya dikenalnya memang dari sosmed karena kan saya memang pendatang gitu kan. Jadi memanfaatkan semaksimal mungkin iya itu sosmed, sosial media. Sosial media. Iya. Dengan yang offline-nya tadi Bu, yang pameran itu atau mungkin festival-festival itu artinya kan hasil produk yang Ibu jual gitu ya kan? Ini kan Ibu ikut pameran. Iya, betul. Gitu. Jadi sudah beberapa kali mengikuti pameran itu. Kalau pameran nggak terhitung dari 2018. Yang dari kita gabung sama temen cuman bawa berapa produk aja gitu. Iya. Itu dari 2018 saya ikut pameran. Iya. Dari dinas-dinas terkait gitu kan. Iya, terus ikut seleksi-seleksi untuk pelatihan. Iya itu. Pokoknya belajar terus karena di situ terus terang memang disitulah kita belajar banyak gitu. Dan ngomong-ngomong, Ibu Musrifah ini juga atau Ibu Gilva ini katanya sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah ya Bu ya, khusus di ya untuk keterampilan tata busana. Tata busana. Iya. Perjalanannya waktu itu sampai ke situ gimana Bu? Memang diminta sama pihak sekolah? Iya. Mereka tahu Ibu menggeluti dunia ini gitu? Iya. Terus sebetulnya saya udah ditawari tahun lalu. Oke. Cuman saya waktu tahun lalu itu kan masih pelatihan di ya offline ya online gitu di 4 tempat saya. Jadi 1 tahun itu saya kemarin tahun lalu itu saya memang pelatihan terus. Jadi kan nggak mungkin dong saya ngajar gitu. Sedangkan ngajar kan itu ya sudah insya Allah tahun depan gitu. Terus tahun yang ini nih saya ditagih. Gimana nih bisa nggak gitu. Gitu, iya deh gitu. Antusias dari siswa sendiri Bu gimana Bu? Alhamdulillah bagus. Kalau saya nggak masuk pada kangen gitu. Oh dicari ya Bu ya. Aduh termasuk beridola dong kalau gitu ya Bu ya. Berarti Ibu nggak pernah marah-marah sama siswa. Ibu harus sabar. Harus sabar. Karena memang belajar jahit itu memang beda. Saya rasakan beda karena saya udah
ikut-ikut pelatihan semuanya. Saya kan sebelumnya juga kuliner kan. Jadi kenapa saya memilih gitu? Karena hidup pilihan kan. Betul. Jadi saya harus memilih di antara dua itu. Yang sebenarnya memang sama-sama hobi, sama-sama menghasilkan gitu. Tapi saya harus memilih yang nyaman, yang bikin saya happy walaupun capek gitu. Jadi makanya Jadi jangan mengeluh ya Bu. Oh, aduh jangan. Nggak boleh ya, Bu. Enggak ada kata mengeluh. Mengeluh itu cuman itu terus ingat kita ingat oh iya nggak boleh mengeluh. Harus semangat, bangkit gitu. Ada saatnya Bangkit dulu dari kursi kalau gitu. Enggak. Bangkit dari kehidupan. Kalau tadi kan kain yang dijahit ya Bu ya, kain. Perasaan bisa nggak Bu dijahit Bu? Nggak bisa. Nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Itu kembali lagi deh ke Kembali hati. kemana Bu? Oke, produknya itu selain baju apa aja Bu? Ada tas. Oh, ada tas. Iya, juga tas. Ini manik-manik atau kain? Kain. Oh, kain. Iya, memang dari batik juga. Dari batik juga. Iya, itu kebetulan untuk desain tas dapat kesempatan belajar dari Kementerian Perdagangan. Oke. Waktu itu ikut seleksi. Ah, Iya, jadi itu yang ikut seluruh. Kaltim cuman Kaltim. 4 orang. Oke, dari seluruh wilayah di Indonesia atau? Oh iya, iya. Jadi dari Kalimantan Timur ada diseleksi dulu gitu. Terus disurvei. Iya, disurvei secara administrasi kan. Terus disurvei dari pihak kementerian datang. Disurvei suruh bikin prototipe saat itu juga. Mumet nggak Bu? Mumet nggak? Ya kalau saya itu karena mungkin hobi ya. Oke. Jadi ya enjoy aja walaupun deg-degan ya dijalanin aja Tetap gitu. bisa semuanya ini ya Bu ya Iya, dilakukan. alhamdulillah. Oke. Jadi iya, jadi dari desain tas gitu. Jadi dari yang awalnya fashion untuk berkembang ke tas. Nah, ini baru setelah kemarin belajar desain batik. Nah, ya alhamdulillah mulai ide-ide Mulai desain ada batik. inovasi-inovasi yang baru. Iya, untuk membatik. Ya, kebetulan juga belajar membatik juga. Belajar membatik juga. Iya. Karena itu kan saling berkaitan dengan fashion. Betul. Gitu. Iya. Terus sampai saat ini ada berapa orang yang membantu Ibu untuk melakukan pekerjaan itu? Kalau saya sistemnya mitra. Saya lebih suka mitra. Kenapa Bu? Ya suka aja. Jadi kayak kita bermitra. Jadi nggak ada enak ngobrolnya gitu. Iya, saya jadi yang bantu itu sistemnya mitra semua. Yaitu dari komunitas. Iya. Jadi berapa banyak sesuai dengan kebutuhan job. Iya. Iya, kebutuhan. Sejauh ini mana yang paling jauh produk Ibu dipesan sama orang-orang gitu misalnya? Oh, kalau online hampir semua wilayah sudah, kayak Jawa, Sumatera, ke Jakarta, Jawa Tengah. Oke. Iya. Itu juga online juga. Ya tahu-tahu ada yang hubungi DM atau inbox gitu. Tapi kalau untuk di Samarinda sendiri konsumen tetap pelanggan setia gitu. Ada ya Bu ya? Banyak. Oh, udah banyak. Iya, yang dari dinas, ibu-ibu dari dinas, terus ya yang dari itu banyak. Malah mayoritas sudah langganan. Sudah langganan semua. Iya. Bu ya? Tidak mau berpindah ke lain hati. Karena memang sebenarnya untuk dunia jahit itu kan cocok-cocokan. Iya. Jadi ya sebisa mungkin kalau sudah kita dikasih kepercayaan, kita harus menjaga dengan maksimal. Iya, dengan yang amanah, jujur gitu. Terus berusaha menepati. Ibaratnya deadline-nya kapan nih gitu. Jangan sampai lewat ya Bu ya. Iya. Karena kalau lewat dan kemudian hasilnya juga tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, itu bisa mengecewakan pelanggan. Gitu kan ya Bu? Iya. Oke. Jadi itu memang kuncinya sih di situ sih. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya Bu. Iya. Kita harus istirahat dulu. Silahkan minum lagi Ibu.
Oke, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol di sini dengan Ibu Musrifah Gilfa atau Ibu Gilfa ya di sini, dan ini sudah segmen terakhir Ibu. Iya. Nggak terasa ya Bu ya? Iya. Oh iya, padahal kita masih pengen cerita panjang sekali. cuman 3 segmen, ya nggak apa-apa lah Bu. Tapi semua sudah tersampaikan gitu, Iya. ya kan. Tapi saya mau tanya dulu, gimana tadi rasa kopinya Bu? Aduh, ini mantap. Mantap ya Bu Iya. ya? Pas banget dengan selera saya. Ah, Ibu suka yang manis-manis? Maksudnya seleranya manis, tapi kopinya itu Tetap terasa? ya nggak anu banget gitu. Pokoknya Mantap ini ya? Iya, selera saya ini. Selera Ibu ya? Wede. Oke, karena Ibu adalah seorang perantau di sini ya Bu ya, perantauan gitu ya, Iya. di Samarinda, Kalimantan Timur. Kan ada pepatah yang bilang, sekali minum air Mahakam, pasti kembali lagi, kan gitu ya Bu. Iya. Ibu kerasan di sini, di Samarinda? Alhamdulillah kerasan. Kerasan ya Bu? Iya. Nggak mau balik kampung lagi gitu Bu? Baliknya cuma nano aja. Apa, lebaran? Kita refreshing aja. Oh, refreshing. Iya. Kebetulan juga orang tua sudah nggak ada. Oke. Iya. Tapi keluarga besar semua ada di Jawa? Ada di Jawa. Oh, oke. Jadi tetap sudahlah, hatinya sudah di Samarinda gitu ya. Di mana aja sebenarnya sama aja. Tergantung kita menempatkan diri. Betul. Tapi lingkungan di sini menurut Ibu kondusif selalu gitu Bu? Alhamdulillah, iya sih, nyaman aja saya. Bahkan saya udah pernah pindah-pindah kemana aja gitu ya. Pengalaman pertama datang ke sini, saya itu kan nggak tahu, tahunya cuma lembus saja. Tapi kalau nanya sama siapa aja itu sampai tempat yang kita tuju. Gitu. Iya. Oke. Nah Ibu, karena Ibu juga adalah dunia usaha yang begini, Ibu menggeluti ini gitu ya Bu, pastinya itu ada yang tertular gitu ke anak-anak, ya nggak Bu? Kalau saya awalnya ya, saya nggak memaksakan kehendak anak, nggak. Pokoknya jalanin apa yang dia suka aja gitu. Saya tetap support. Nah, ya kebetulan anak saya yang pertama kan cowok. Ini iya, ini lagi anget-angetnya nih. Iya, mau bikin brand sendiri. Oh, Iya. Iya, jadi ini lagi mengasah ilmu untuk menuju jenjang ke fashion designer. ternyata punya potensi juga gitu ya Bu ya? Iya, awalnya juga nggak sengaja sih. Ibaratnya nggak sengaja itu kan selalu saya libatkan. Apapun kegiatan saya itu saya libatkan di belakang layar. Ya yang belanja kain, ya yang bantu mungkin secara admin ya, gitu. Ya kalau saya kan biar fokus ke produk, awalnya kan begitu. Kalau ada pameran itu anak mesti saya libatkan, walaupun ya tetap dibayar Mbak. Ya iya dong, kan harus benar, profesional. benar, Iya, benar. jadi anak juga bisa merasakan gitu, oh ternyata nyari duit begini, kan begitu. Nah awalnya itu nggak sengaja juga ada saya tahu kalau ada seleksi kreativitas pemuda. Oke. Nah di fashion untuk desain fashion. Nah saya bilang ini ada ini, ikutkah seleksi? Gak usah berekspektasi tinggi untuk menang, saya bilang gitu. Tapi mulailah itu. Jadi berawal dari situ. Jadi dari desain memang sendiri saya bebaskan. Iya, nggak mesti ngikut saya dong, kan beda. Iya. Iya. Terus proses jahitnya saya bantu, bukan berarti saya yang jahit. Memang saya suruh jahit sendiri, bikin pola juga saya ajarin. Gitu. Jadi memang biar tahu prosesnya gitu. Karena seorang fashion designer kan nggak mesti bisa jahit, tapi kalau bisa menjahit itu plus. Nilai plus. Iya. Jelas beda dong. Kenapa? Karena kalau kita bisa menjahit, bisa tahu pola, itu merealisasikan desain yang kita mau itu kan harus sesuai gitu. Bisa dipakai enggak gitu kan? Ternyata nanti nggak bisa dipakai, desain yang bagus sudah
sudah desainnya bagus, ternyata kesusahan dalam makainya, terus nggak nyaman. Nah, itu nilai plusnya. Iya, karena awalnya saya terjun ke fashion designer kan saya awalnya penjahit, gitu. Jadi nggak sengaja, memang saya libatkan awalnya semua aktivitas saya libatkan gitu. Terus ikut seleksi kreativitas pemuda. Habis itu memang mungkin jalannya ya. Iya. Jadi terus ada info kalau BLKI ada pelatihan fashion designer. Nah terus ini mau ikutkah gitu? Mungkin ini jalan. Si anak bertanya dulu ke ibu gitu. Enggak, malah saya yang menginfokan. Oke. Ini ada, maukah? Ini mumpung karena kemarin masih anget-angetnya nih ikut fashion designer gitu kan. Jadi alhamdulillah ada. Itu. Jadi ada kesempatan itu, kemudian diambillah peluang ini. Iya, ya memang mungkin jalannya awal mulai meniti menuju jalan ke situ gitu, mungkin di situ. Ya mudah-mudahan sih kedepannya lancar gitu. Amin. Iya, terus yang anak yang kecil itu juga suka desain. Ya, cewek kelas 1 MAN nih. Ya, SMA. Nah, dia ngambil dia suka desain gitu. Jadi ya sudah, sukanya desain. Kan beda otomatis dengan saya. Kalau anak sekarang, anak saya itu suka wibu-wibu itu, ya sudah anime itu loh Mbak. Ya sudah, saya bilang gitu. Kalau memang suka desain, ikut aja kalau ada lomba gitu. Kebetulan di kemarin tahap awal juga mewakili sekolahnya ikut desain. Alhamdulillah nomor 1, juara 1. Ya sudah, alhamdulillah, berarti ayo kembangkan gitu. Saya nggak maksa mau nanti gimana, pokoknya ada kesempatan jalani, hasilnya itu nanti serahkan sama Allah. Mau menang nggak menang gitu, menang itu bonus kalau saya gitu sih. Yang penting kita sungguh-sungguh menjalankan. Betul. Iya. Suka sekali loh ini apa yang disampaikan sama ibu. Terus ibu juga pernah ini nggak sih ikutin fashion gitu Bu? Maksudnya ada lomba-lomba fashion atau event-event fashion yang diselenggarakan, entah itu mungkin dari dinas. Kalau fashion show sering ya Bu ya? Iya, sering sekali. Jadi kalau fashion show ya itu sering sekali. Iya, terus kebetulan kemarin komunitas Tailor Indonesia itu kan di nasional itu gelar karya. Jadi 1 tahun saya itu ikut pembelajaran nasional. Saya mewakili Samarinda, Kalimantan Timur. Hanya ibu sendiri? Hanya ibu sendiri? Iya, karena itu mandiri. Oke. Mandiri, bukan memang mandiri. Dari awal saya belajar itu ngikuti komunitas, awalnya di FB, tapi untuk pembelajaran ada online. Nah, di akhir pembelajaran itu gelar karya itu dinilai gitu, dinilai selama 1 tahun nih gitu. Ya, gelar karyanya alhamdulillah untuk tahun ini 2023 ya. Iya, itu Februari kemarin alhamdulillah juara 3. Wih. Ya saya sih waktu itu sih nggak ya jalani aja, karena niatnya memang saya belajar gitu, update ilmu gitu kan, karena memang walaupun umur sudah tidak muda lagi, ya. tapi pernah muda kan. Iya. Iya, jadi semangatnya harus tetap betul. belajar terus. Benar, Gitu. Jadi sebenarnya bagi ibu-ibu nggak ada kok batasan untuk kita berkarya, belajar, asal kita mau aja pasti ada jalan. Itu aja sih. Jadi tujuan ibu tuh jelas gitu ya Bu ya? Iya. Dan alhamdulillah semua keluarga mensupport. Ya, untuk aktivitas saya gitu. Iya, semua. Kadang kalau saya down gitu kan. Nah, apa yang bisa menyebabkan ibu down gitu? Ya kadang apa? Ya kadang minder karena saya mungkin umur, terus saingan anak-anak muda gitu kan. Okay. Terus kadang itu ya ada rasa gitu. Tapi anak saya selalu bilang, "Ma, berkarya itu nggak ada batasan. Lihatlah si ini gitu." Jadi pasti mama bisa gitu. Jadi
sebenarnya dari kalangan terdekat sih yang selalu mensupport. Di internal gitu ya Bu? Iya, Khususnya keluarga, iya. baik itu suami, anak-anak Iya. gitu ya Bu, yang selalu bisa mendukung Ibu, selalu memberikan motivasi juga untuk Ibu, semangat gitu ya Bu. Terus memang saling mendukung bukan hanya support, bisa mah bisa enggak gitu, enggak, bukan hanya itu, tapi di belakang layar juga sangat mendukung sekali gitu. Iya, terutama kan kalau saya sharing-sharing masalah digital marketing gitu kan, yang sekarang ini gitu, enaknya gimana gitu, juga sering tanya sama anak gitu. Oke. Jangan sedih Ibu, ada tisu berair. Iya. Kalau udah bicara tentang itu ya Bu ya, keluarga gitu ya Bu ya. Iya. Perjalanan karir Ibu ini karena dukungan dari keluarga terdekat, suami dan juga anak-anak gitu ya Bu. Iya. Ini kayaknya batin Ibu langsung Iya, tersentuh, bersyukur sekali gitu. memiliki mereka. Iya, karena kan bagaimanapun ya memang keluarga terdekat kan. Oke, benar. Bu, di terakhir ini saya ingin Ibu juga bisa mempromosikan produk-produk yang Ibu hasilkan gitu kan kepada masyarakat Samarinda gitu. Bahwasanya bagaimana sih nanti kalau misalkan mereka-mereka nih yang lagi nonton YouTube ini gitu untuk bisa bekerja sama dengan Ibu atau mungkin mau menjahit atau apa gitu dengan Ibu, gimana nih Ibu mempromosikan, Ibu promosikan gimana Iya. caranya gitu, pesan atau langsung ke Ibu atau lewat media sosial Ibu ataupun mungkin juga Instagram ya Bu ya? Iya, jadi semuanya saudara-saudara online semuanya. Wede. Iya, kalau iya. mau belajar menjahit, mau apa namanya, pesan baju gitu ya, mau desain apa aja bisa. Bisa cek Instagram Gilvante. Iya, Gilvante. Tapi nggak di private ya Bu? Enggak. Oh iya. Siapa tahu gitu. Bisnis nggak boleh di private. Oh iya betul. Nggak kayak saya private Iya. ya. memang sosmed saya enggak ada yang di private karena oke. memang untuk usaha. Iya. Jadi kalau FB Musrifa Gilva. Mungkin nomor WA bisa Boleh. 0813 666 51855. Kalau mau ke galeri juga boleh. Ada galerinya juga. Ada Di mana di Ibu? Plaza Mulia, lantai Plaza Mulia. 2. Lantai 2. Iya. Jadi di situ selain galeri, tempat kursus menjahit juga di situ. Di Plaza Mulia. Iya. Jadi memang kita kantornya di situ, Gilvante. Iya. Itu nama tokonya bukan Gilvante, tapi Yekrit. Yekrit. Iya. Itu juga ada sejarahnya Yekrit. Apa tuh Bu? Apa? Yaitu yang create itu kan kreativitas, Oke. education. Jadi dari belajar edukasi ya, belajar menjahit sampai galeri gitu. Jadi bagi yang mau belajar privat boleh, kalau mau yang gabung komunitas menjahit juga boleh. Namanya komunitas Tailor Indonesia Divisi Samarinda. Jadi untuk wilayah Samarinda. Iya, gitu. Bisa deh kontak atau DM, pokoknya nanti insya Allah saya balas, pasti ya langsung respon. 24 jam nih HP Ibu online ya Bu ya. Iya. Mau tengah malam di WA Ibu juga pasti akan balas, mudah-mudahan kalau Amin, kalau nggak ketiduran. Iya, karena kelelahan menerima pesanan yang begitu banyak misalnya gitu ya kan Bu. Pernah ya Bu ya sewaktu-waktu begitu terjadi kejadian begitu banyak banget nih pesanan. Sekarang ini alhamdulillah lagi itu karena lagi rame-ramenya. Tapi kan ada komunitas nih, jadi semua malah bisa kebagian gitu. Alhamdulillah kebagian bikin job seragam Pemkot yang baru, seragam batik. Yang kemarin barusan ada kegiatan salah satunya kan kita batik Samarinda ini ada motif terbaru. Betul. Iya. Nah itu bikin seragam, alhamdulillah kebagian
gitu. Lumayan. Jadi sekarang Pemkotnya ya Bu ya? Iya, jadi semua itu dia kan dibagi-bagi nih. Jadi kebagian dinas apa gitu. Jadi alhamdulillah. Ya, bagi teman-teman semua online bisa WA, IG Gilvante, FB Musrifah Gilva, atau datang ke galeri di Plaza Mulia lantai 2. Satu-satunya tuh Bu galeri yang ada di Plaza Mulia Iya, atas saat ini sama matahari, sejajar dengan matahari. Oke, baik. Tapi Ibu selalu ada standby di sana? Atau ada anak buah aja di sana? Ada tim. Oh, ada tim ya? Ya, tetap ada. Ya. Kalau karena saya kan kadang kayak gini keluar, terus ketemu customer gitu kan, yang ngukur kemana, ngajar gitu, nanti bisa janjian. Kadang kebiasaannya itu nggak marem gitu loh, nggak marem tuh nggak afdol kalau nggak ketemu saya. Si customer ini ya Bu? Iya. Iya, pengennya langsung ketemu Ibu. Iya. Gitu. Supaya nggak salah-salah. Iya, janjian dulu gitu. Tapi pasti janjian pasti bisa. Pasti bisa. Iya kan, asalkan Plaza Mulia dekat sama kantor saya Bu. Wah, bisa dong kalau gitu saya janjian ke galeri Ibu ya. Iya, nanti janjian aja. Betul. Nanti kita terakhiran nomor ya, atau nggak saya kontak Ibu di Instagram. Iya. Saya pengen lihat IG-nya Ibu di situ. Pasti di situ banyak banget tuh hasil-hasil karya Ibu dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan selama ini. Kadang malah nggak sempet update status, tapi story tetap. Kalau story kan harus story IG, story FB, kan langsung connect tuh. Perlu itu ya Bu ya? Iya. Perlu dong. Iya perlu, wajib. Kalau zaman sekarang harus wajib tuh. Zaman sekarang harus wajib ya Bu? Iya, fardu ain. Oh, fardu ain ya. Itu salah satu target pemasaran gitu ya? Iya. Salah satunya adalah lewat media sosial. Apalagi sekarang ini semua ada di Instagram, itu bisa kita lihat gitu. Dan semua juga pasti menggunakan Instagram, saya rasa. Kalau kita sering nongol terus kan ingat. Betul. Di saat diperlukan, oh muncul nih gitu kan. Oke, baik. Kunci sukses untuk dalam dunia usaha ini apa sih Bu? Kalau saya jalani dengan konsisten aja. Iya. Pokoknya konsisten. Kuncinya itu aja, terus jujur gitu. Konsisten dan jujur. Kan jujur itu kan ya bisa dipercaya gitu kan. Konsisten ya nggak boleh lemah. Kalau saat down harus cepat bangkit, harus cepat move on. Harus cepat move on ya. Iya. Kan ada di saat titik-titik kita kadang down gitu ya. Kita harus tetap itu cepat-cepat harus move on dan juga terus mengupgrade diri. Iya. Iya, itu utama itu. Dan juga update gitu ya Bu. Iya, terhadap perkembangan zaman. Jadi belajar, update ilmu kan kita belajar ya. Apalagi zaman sekarang online, rebahan bisa kita scroll di mana-mana. Betul. Iya. Oke, baik. Ibu, ini sangat memotivasi kita semua ya Bu ya, khususnya yang sedang menyaksikan podcast ini, dan juga perempuan-perempuan agar bisa menjadi perempuan yang tangguh, yang memiliki karya dan juga menjadi perempuan yang mandiri, penghasilan sendiri gitu ya Bu. Iya. Karena itu akan menjadi kepuasan untuk kita terhadap segala sesuatu yang kita berikan untuk masyarakat luas, khususnya di Kota Samarinda ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Amin. Di lain waktu, di lain cerita. Iya. Siapa tahu setelah ini Ibu menggeluti usaha yang lain, sudah bosan misalnya dengan dunia fashion. Siapa tahu ya. Siapa tahu ini anak yang meneruskan, terus nanti Ibu punya usaha yang lain lagi, yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan kalau pernah tahu ya. Amin. Bisa buka cabang di mana-mana. Gitu. Jadi bukan cuma di Samarinda maksudnya gitu. Kalau bisa ada di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Betul. Oke. Baik, terima kasih ya Ibu. Sehat selalu. Amin. Terus semangat dalam karya-karyanya ya Bu. Kita tunggu nanti mudah-mudahan
ada hasil-hasil yang lebih inovatif lagi dari Ibu Musrifah Gilva. Siap. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, sampai di sini dulu podcast kita Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah.